Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Kali ini aku akan menceritakan film It Follows tahun 2014, mengisahkan tentang ketempelan setan akibat bercocok tanam di sembarang tempat. Nah, gimana kisahnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Annie yang lari terbirit-birit dari rumahnya dengan sangat ketakutan. Tapi yang aneh padahal tak ada ancaman yang ngejar dia. Saat di malam hari dia diam-diam pergi bawa mobil orang tuanya dan pergi ke pantai. Pas udah sampai Annie nelpon bapaknya sambil nangis-nangis. Dia ngasih tahu kalau dia sangat cinta sama keluarganya. Keesokan paginya tiba-tiba saja kita diperlihatkan kalau Annie sudah mati dengan keadaan badan yang ngeri. Scene kemudian memperlihatkan beberapa hari berikutnya. Ada seorang gadis cantik bernama Jenny. Dia ini sekarang lagi mau ngedate sama pacar barunya bernama Hugo. Di dalam bioskop cowok ini ngasih tahu hal aneh, bahwa ada seorang cewek muda bergaun kuning lagi duduk sendirian di pojok bioskop. Tapi pas ditengok sama Jenny, dia sama sekali tak melihat apapun. Mendengar hal tersebut, Hugo panik dan minta untuk segera pergi ninggalin bioskop. Di keesokan harinya, Kelly adiknya nanya tentang kegiatan ngedate semalam. Si Jenny nyeritain tentang Hugo yang mendadak bertingkah aneh karena kayak ada seseorang yang lagi ngikutin dia. Di malam ngedate berikutnya, Hugo dan Jenny bercocok tanam di dalam mobil. Tapi waktu mereka udah siap main, tak disangka Hugo membekap si Jenny sampai pingsan. Selang beberapa saat Jenny sudah mulai siuman. Dia terkejut melihat dirinya yang sudah ada di gedung tua kosong dan badannya sekarang diikat di kursi roda. Hugo memberitahu kalau dia sudah mindahin kutukannya lewat bercocok tanam barusan. Kutukan tersebut bakal ikutin terus kemanapun dia berada. Kemudian Hugo mendorong kursi roda ke tepi gedung. Dan di bawahnya Jenny melihat ada wanita tanpa helai benang yang lagi mau datang menghampiri mereka. Hugo ngasih tahu kalau kutukan itu bisa disingkirkan kalau Jenny segera bercocok tanam dengan orang lain. Dan kutukan itu langsung pindah ke korban berikutnya. Jadi kalau sampai Jenny kena tangkap dan terbunuh sama si setan, kutukan itu akan balik lagi ke Hugo. Sekarang kutukan cewek tanpa busana itu mulai datang menghampiri Jenny. Dan Hugo pun segera membawa Jenny pergi dari situ. Dia bilang kalau jangan pergi ke tempat yang cuma ada satu pintu keluar, biar gampang kabur dari kutukan setan itu. Di tempat lain terlihat Kelly yang lagi main kartu sama kawan-kawannya di teras rumah. Tak selang lama Hugo ngantar Jenny pulang dengan kondisi tangan yang masih terikat dan masih pakai daleman. Hugo pun langsung kabur ninggalin Jenny begitu saja. Gara-gara kejadian tersebut mereka segera memanggil polisi. Dan Jenny ditanya beberapa pertanyaan tentang apa yang udah terjadi. Jenny ngasih tahu tentang cewek tanpa busana dan di mana Hugo tinggal. Tapi dia belum pernah masuk ke rumahnya. Di keesokan hari setelah dicari-cari, polisi tak menemukan keberadaan si cewek tanpa busana. Dan akhirnya terungkap ternyata Hugo selama ini pakai KTP palsu. Waktu Jenny lagi di kamar mandi mendadak ada bola menghantam jendela. Tapi pas dilihat keluar tidak ada siapa-siapa. Saat Jenny sedang minum air dari keran, ternyata ada bocil yang lagi ngintip lewat jendela. Setelah itu ketika dia lagi ada di kampus, terlihat ada seorang nenek dengan pakaian rumah sakit yang datang menghampiri dia. Namun yang aneh orang lain tak melihat keberadaan nenek itu. Dia segera pergi ninggalin kelas tanpa bilang apa-apa ke yang lain. Tapi tak tahunya dia melihat nenek itu sudah ada di lorong sekolah. Si Jenny pun langsung lari ketakutan. Setelah dari sana dia langsung menemui Kelly dan Paul untuk ngasih tahu mereka tentang penampakan nenek yang ditemuinya barusan. Dia juga ngasih tahu tentang Hugo yang sudah mindahin kutukan setan ke dirinya. Si Kelly nyuruh dia buat ngasih tahu masalah itu ke orang rumah. Tapi Jenny tak mau kalau sampai mama mereka jadi tahu. Kemudian Paul menawarkan kalau nanti malam dia bakalan menginap di rumah mereka untuk memastikan tidak ada apa-apa yang terjadi. Malam pun tiba. Saat semua orang sudah pada tidur, Jenny mendatangi Paul dan bilang bahwa dia tidak bisa tidur. Mereka akhirnya duduk berdua di sofa. Mereka senyum-senyum sendiri ngebahas tentang masa kecil dulu.
Tapi tiba-tiba saja terdengar ada suara kaca pecah. Paul segera pergi ngecek, dan dia ngasih tahu kalau jendela di dapur udah pecah berantakan. Tapi anehnya tak ada seorang pun di belakang rumah. Dia cepat-cepat ke lantai atas untuk ngebangunin Kelly. Paul meminta Kelly untuk nelpon polisi. Saat Jenny ngecek ke belakang, dia malah melihat ada cewek ngompol di celana. Dan cewek itu mendadak datang menghampiri dia. Jenny pun lari ketakutan cepat-cepat pergi ke lantai atas dan mengunci diri di dalam kamarnya. Tak beberapa lama orang rumah datang nyuruh dia segera buka pintu. Tapi Jenny nggak mau karena ada cewek aneh yang lagi ngincar dia. Paul nyoba meyakinkan kalau tak ada orang lain selain mereka di rumah. Jenny pun akhirnya pelan-pelan membuka pintu. Dan dia mengizinkan mereka untuk masuk. Saat mereka lagi nenangin Jenny, tiba-tiba ada lagi yang ngetok-ngetok pintu. Saat Paul membukanya ternyata itu Sarah. Tapi tiba-tiba saja muncul orang tinggi besar dari belakang Sarah. Jenny pun lari ketakutan karena hanya dia yang melihatnya. Dan dia langsung pergi kabur ninggalin rumah lewat jendela kamarnya. Saat dia sedang lari, tetangga depan rumah bernama Grego melihat kepergiannya itu. Jenny pergi ke taman bermain di komplek perumahan. Dan dia istirahat duduk di ayunan. Setelah itu tak selang lama, Kelly dan yang lainnya udah sampai di sana. Buat nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia bisa sampai lari terbirit-birit. Tak disangka Grego juga datang mampir mereka. Dia juga nanya apa yang terjadi dengan mereka. Biar dikira nggak orang stres, akhirnya Jenny cerita tentang apa yang udah dilakukan Hugo. Dan dia minta bantuan mereka buat nyari keberadaannya. Nggak pakai lama berangkatlah orang itu semua buat nyari si Hugo. Pertama-tama mereka pergi ke rumah Hugo yang Jenny tahu. Ternyata rumahnya udah lama kosong nggak ditempatin. Dan nggak sengaja di dalam kamar Paul menemukan ada foto Hugo. Melihat jaket alma mater yang ada di foto Hugo, Jenny jadi tahu di mana keberadaan kampusnya. Mereka pun akhirnya pergi ke sana. Dari buku tahunan kampus, mereka jadi tahu kalau nama Hugo sebenarnya adalah Jeffrey Raymond. Setelah dari sana mereka segera pergi ke rumahnya. Ada seorang wanita yang membuka pintu. Jenny teringat kalau cewek tanpa busana yang dijumpainya kemarin di bangunan tua, ternyata adalah mamanya Jeffrey. Akhirnya setelah pencarian panjang mereka ketemu juga sama si Hugo alias si Jeffrey. Diceritakanlah semua tentang kutukan kematian itu, yang mulai ngejar dia saat main kuda-kudaan sama cewek di bar. Dan semenjak itu nyawanya jadi terancam. Dia dikejar-kejar sama setan yang cuma dia yang bisa melihat. Cewek yang di bar bilang kalau kutukan itu bisa ditularkan dengan cara main gaya anjing dengan orang lain. Jadi Jeffrey nyuruh agar Jenny nyari korban lain buat dijadikan tumbal kutukan. Dengan ucapan egois yang keluar dari mulut Jeffrey itu, Grego bilang kalau Jeffrey adalah seorang pengecut. Jeffrey kemudian bilang kalau lingkaran setan harus dilanjutkan ke orang lain biar nyawa mereka berdua tetap aman. Karena nggak ada solusi yang didapat, Grego kemudian membawa mereka ke danau keluarganya buat healing bareng. Di keesokan paginya Grego ngajarin Jenny menggunakan pistol untuk melindungi diri dari teror. Setelah latihan nembak, kemudian mereka berjemur di tepi danau. Dari dalam semak-semak muncul Yara datang menghampiri Jenny. Tapi kemudian Jenny melihat kalau Yara ternyata lagi main di dalam air. Itu berarti yang di belakang Jenny sekarang adalah arwah kutukan yang lagi nyamar. Tiba-tiba rambut Jenny dijambak oleh setan tak kasat mata itu. Melihat kejadian yang sangat aneh itu, mereka semua jadi sangat panik ketakutan. Si Paul nyoba ngusir dengan cara memukulkan kursi ke setan yang tak terlihat itu. Tapi badannya malah terpental. Tak ada pilihan lain, mereka semua akhirnya melarikan diri dari sana. Dan bersembunyi di dalam garasi. Tapi dengan nekat Jenny ngasih tembakan berkali-kali ke arwah itu. Sampai akhirnya arwah itu jatuh tumbang. Tapi tak disangka dia bisa bangun lagi tanpa ada luka sedikit pun. Dan setelah itu pintu mulai digedor-gedor dengan kuat. Pintu garasi tiba-tiba aja jebol. Grego segera datang dan ngasih tahu mereka kalau di luar nggak ada siapa-siapa. Tapi kemudian dia pergi entah mau kemana. Jenny mengira situasi sudah aman. Tapi tiba-tiba arwah kutukan itu datang lagi. Sekarang dia nyamar dalam bentuk bocil anak tetangga yang tinggal di sebelah rumahnya. Dia cepat-cepat berlari sendiri dari pintu samping dan masuk ke dalam mobil Grego. Gara-gara terlalu panik ketakutan,
Mobil jadi oleng dan dia nabrak ke ladang jagung. Saat sudah tersadar, dia sekarang sudah berada di rumah sakit. Kecelakaan itu membuat tangan kanannya patah. Tapi mendadak dia mendengar ada suara langkah kaki yang membuat dirinya sangat ketakutan. Tapi ternyata itu cuma seorang perawat. Tapi tiba-tiba waktu di malam harinya, Gregor dan Jenny makin tambah dekat. Sampai-sampai mereka akhirnya bercocok tanam di ranjang rumah sakit. Gregor bilang dia pengen buktiin kalau kutukan yang dibilang Hugo itu cuma hayalan. 3 hari kemudian Jenny nanya ke Gregor, apakah arwah kutukan itu mulai menerornya. Tapi Hugo bilang gak melihat penampakan apapun. Di keesokan malam saat Jenny udah keluar dari rumah sakit, tiba-tiba dia melihat arwah kutukan dalam wujud Gregor yang sedang berjalan menuju ke rumah pacarnya. Dia masuk ke dalam dengan cara mecahin kaca jendela. Jenny mencoba memperingatkan Gregor yang asli lewat telepon, tapi panggilannya sama sekali nggak diangkat. Dengan nekat Jenny masuk ke dalam rumah itu. Jenny melihat arwah itu sekarang nyamar jadi mamanya Gregor. Pas pintu sudah terbuka, arwah kutukan itu langsung lompat ke arah Gregor. Jenny melihat kalau arwah itu sedang goyang Gregor sambil mencekiknya sampai mati. Melihat hal gila itu, Jenny lari ketakutan dan nyari tempat yang aman. Di keesokan pagi saat dia udah bangun tidur, Jenny mendengar ada suara orang dari kejauhan. Waktu dicari tahu dari mana asal suara itu, ternyata ada 3 pria yang lagi naik speedboat. Gak pakai pikir panjang, Jenny langsung buka baju dan masuk ke dalam air untuk mengeluarkan kutukan setan ke mereka bertiga, yaitu dengan cara bercocok tanam benih pisang dengan ketiga pria itu. Setelah Jenny sampai di rumah, Paul ngasih tahu kalau dia bersedia mengambil resiko. Dia minta dikasih kesempatan buat bantuin masalah kutukannya. Tapi karena melihat Paul ini anak baik-baik dan sopan, Jenny pun tak mau melakukannya. Di hari itu mereka dapat ide nyoba ngalahin kutukan di dalam kolam renang. Saat mereka pergi dari rumah, gak disangka arwah kutukan muncul di atas genteng. Itu berarti 3 orang yang ada di speedboat udah pada tewas. Gak berselang lama sampailah mereka di sana. Paul punya ide akan menghabisi arwah kutukan dengan cara memancingnya masuk ke dalam kolam renang. Habis itu kabel listrik bakalan dicemplungkan ke dalam air, karena pikirnya arwah itu akan kesetrum. Pertama-tama Jenny masuk duluan ke dalam kolam renang. Kemudian mereka nunggu sampai arwah kutukan datang nyamperin. Setelah nunggu agak lama, tiba-tiba aja Jenny jadi ketakutan. Dia ngasih tahu kalau setannya sudah muncul. Yang lain tentu saja nggak bisa lihat penampakan itu. Si Jenny nunjuk-nunjuk di mana posisi arwah kutukan itu. Namun ternyata setan itu pandai sekali. Bukannya terpancing buat masuk ke dalam kolam, si setan malah ngelemparin barang-barang ke arah kepala Jenny. Jadi kutukan itu sekarang lagi nyamar jadi bapaknya yang udah mati. Jenny kemudian melihat di mana posisi arwah kutukan itu lagi berdiri. Kemudian dia ngasih tahu ke teman-temannya di mana posisi setan itu. Dan waktu si Paul ngasih tembakan ke target yang tak kasat mata, malah kena kaki si Sarah. Paul terus ngasih tembakan dan akhirnya kena ke tangan si setan. Habis itu dengan ngikutin arahan dari Jenny, Kelly berhasil untuk arwah itu pakai kain. Gak pakai lama Paul langsung ngasih tembakan ke arah kepala, dan setan itu pun jatuh ke dalam kolam. Saat Jenny mau nyoba keluar dari kolam, tiba-tiba ditarik kakinya oleh si setan. Gak tinggal diam, Paul terus ngasih tembakan, dan beruntungnya kena lagi kepala setan itu. Setelah berujung mati-matian, akhirnya Jenny berhasil melarikan diri dari dalam kolam. Tapi karena penasaran, dia mendekati kolam lagi. Saat itu dia nggak melihat arwah itu, yang ada malah penampakan air di dalam kolam berubah jadi merah. Setelah kejadian itu, Jenny dan Paul bercocok tanam di rumah. Paul pengen tahu apakah arwah kutukan setan itu masih ngejar. Sepulang dari sana, Paul melewati jalan perkotaan, yang mana dia melihat ada PA di situ. Di akhir film, Jenny dan Paul lagi jalan bareng di komplek perumahan sambil berpegangan tangan. Dari sini kita bisa melihat kalau si Paul ini cowok gentleman. Gak kayak si Hugo yang gak bertanggung jawab. Dan ternyata kutukan itu juga sudah berakhir.